Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan membahas tentang limbah. Nah, pencemaran lingkungan atau polusi terjadi di suatu tempat ketika di sana terdapat suatu perubahan yang tidak diinginkan. Perubahan-perubahan tersebut meliputi perubahan udara, daratan, dan air secara fisik maupun kimia. Penyebab pencemaran adalah kegiatan manusia, terutama di bidang industri yang menghasilkan limbah atau hasil buangan sisa produksi. Limbah adalah suatu benda atau zat yang mengandung substansi yang berbahaya bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Untuk lebih memahami tentang limbah, mari kita simak video ini selengkapnya. Limbah. Limbah adalah benda yang tidak diperlukan lagi oleh masyarakat atau benda yang dibuang karena dianggap tidak berharga atau tidak dibutuhkan. Menurut peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014, limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Sedangkan menurut keputusan Menperindak, limbah adalah bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Adapun karakteristik limbah secara umum ada 4. Yang pertama adalah limbah berukuran mikro, yakni partikel-partikel penyusun limbah berukuran mikro sehingga bersifat kasat mata dan sulit untuk dideteksi. Sedangkan yang kedua adalah bersifat dinamis. Artinya, limbah tidak diam di suatu tempat dan selalu bergerak, serta berubah sesuai kondisi lingkungannya. Karakteristik yang ketiga, berdampak luas. Maksudnya adalah penyebaran limbah dapat menjangkau wilayah yang luas karena ukurannya yang kecil sehingga mudah menyebar dan tidak mudah terdeteksi secara langsung. Yang keempat, berdampak jangka panjang. Permasalahan yang ditimbulkan limbah tidak dapat diatasi dalam waktu yang singkat dan membutuhkan waktu yang panjang untuk mengatasinya. Kemudian ada jenis-jenis limbah berdasarkan jenis senyawanya, berdasarkan wujudnya, dan berdasarkan sumbernya. Nah, yang pertama adalah jenis-jenis limbah berdasarkan jenis senyawanya. Berdasarkan jenis senyawanya, limbah dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah limbah organik, merupakan limbah yang dapat mengalami proses penguraian secara alamiah. Contohnya adalah sisa hewan dan tumbuhan. Limbah organik dapat dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung karena perlu pemrosesan terlebih dahulu. Yang termasuk limbah organik misalnya adalah sisa-sisa sayuran, sisa buah, potongan rumput, daun-daunan, kertas, sisa makanan, dan kotoran hewan maupun kotoran manusia. Nah, limbah jenis ini bersifat biodegradable atau mudah terurai. Walaupun mudah terurai, sampah organik atau limbah organik tidak boleh dibuang begitu saja sebab dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri patogen atau penyebab penyakit dan menghasilkan bau yang busuk sehingga akan mengganggu lingkungan. Kemudian yang kedua adalah limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang berasal dari sumber daya alam tidak terbarui dan sulit diuraikan secara alamiah oleh mikroorganisme seperti minyak bumi, plastik, kaleng, dan botol. Bahkan bahan yang berasal dari makhluk hidup seperti karet dimasukkan sebagai limbah anorganik karena sulit terurai. Nah, kemudian yang ketiga adalah limbah B3. Limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dapat merusak lingkungan hidup, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Limbah B3 meliputi zat atau bahan yang mengandung senyawa bersifat mudah meledak atau eksplosif, pengoksidasi, mudah terbakar atau flammable, beracun atau toksik, korosif, menyebabkan iritasi, menyebabkan infeksi,
karsinogenik atau menyebabkan kanker, teratogenik menyebabkan kecacatan janin, dan mutagenik atau menyebabkan mutasi. Contoh dari limbah B3 ini adalah limbah rumah sakit seperti jarum suntik, perban bekas yang mengandung virus atau bakteri patogen, maupun produk-produk otomotif misalnya oli, aki, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jenis limbah berdasarkan wujudnya. Ini dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah limbah cair. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Contohnya adalah limbah cair sisa pembuatan tahu, air bekas cucian, air buangan pabrik industri, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah limbah padat. Limbah padat adalah segala sesuatu yang tidak terpakai dan berbentuk padat atau setengah padat. Limbah padat dapat berupa campuran dari berbagai bahan, baik yang tidak berbahaya maupun yang berbahaya. Contoh limbah padat adalah limbah pasar, limbah padat industri, blotong, botol, kaleng, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang berasal dari fase gas. Nah, contohnya adalah karbon monoksida, karbon dioksida, dan gas metan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah jenis limbah berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada limbah domestik. Adalah limbah yang berasal dari perumahan atau rumah tangga dan kegiatan usaha seperti restoran, perkantoran, dan pasar. Contohnya adalah sisa makanan, kertas, kaleng, plastik, air sabun, air deterjen, dan tinja. Nah, kemudian yang kedua adalah limbah industri. Limbah industri merupakan buangan hasil proses industri. Contohnya dapat berupa limbah gas dari asap pabrik serta limbah padat maupun cair yang mengandung logam berat. Nah, yang ketiga ada limbah pertanian. Limbah pertanian berasal dari usaha pertanian maupun perkebunan. Contohnya adalah bahan kimia dari pestisida dan pupuk kimia serta sisa-sisa tumbuhan seperti jerami dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah limbah pertambangan. Limbah ini berasal dari kegiatan pertambangan, misalnya materi-materi tambang berupa batuan dan logam. Nah, itulah beberapa jenis-jenis limbah. Selanjutnya ada sebuah kuis. Air limbah sebenarnya memiliki warna tertentu tergantung dari kandungan air limbahnya. Namun, seringkali kita melihat air limbah yang berwarna keruh. Nah, menurut kalian apa yang menyebabkan air limbah itu berwarna keruh? Nah, tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.